informasi untuk sertifikat. Nanti sertifikat akan kita buatkan setiap sesi atau setiap materi dari kegiatan sosialisasi tahun ini ada 6 materi sementara nanti akan kita buatkan per materi dan setiap hari kita proses nanti setelah selesai nanti akan kita sampaikan ke masing-masing peserta. Kemudian untuk tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi ini, nanti kami selaku lembaga kearsipan daerah itu akan melakukan monitoring dan evaluasi di masing-masing perangkat daerah terkait dengan ketertiban administrasi terkhusus dalam bidang kearsipan. Mulai dari Serikandi, mungkin juga nanti tata persuratannya, korespondensi yang masih berupa manual, ini akan kita sama-sama lakukan monitoring dan secepatnya ketika nanti ada Serikandi akan baik melalui kebijakan maupun yang lain. Yang pasti saya ingatkan lagi untuk masing-masing perangkat daerah, supaya komunikasi dengan untuk bisa membuatkan SK terkait siapa-siapa yang mengelola arsip di masing-masing SK, masing-masing bidang, atau di masing-masing kasih dan sebagainya. Bisa satu SK yang isinya pengarsip di sekretariatan, pengarsip di bidang A, bidang B, dan seterusnya, dan seterusnya. Dimohon untuk diingatkan kembali, kalau yang dari perangkat daerah insya Allah sudah, yang dari kecamatan-kecamatan tolong untuk bisa dipersiapkan untuk SK pengarsipnya yang nanti akan ditandatangani oleh Bapak Camat. Gitu. Sambil menunggu persiapan, monggo untuk bisa disambi dulu untuk terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten.
Hmm. Anjir. Dia aja.
Kalau ditambah kene. Ya, Kalau metu sik to. kan mau metu ra iso kok. Tes tes. Kita mulai nggih Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi kearsipan tahun 2025 dan teman-teman semuanya di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Boyolali. Pagi untuk semuanya, salam sehat. Pak Yadi, sehat Pak Yadi? Sehat, Mas. Ya, Alhamdulillah. Mantap. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pada hari ini hari kedua kita mengadakan Zoom pembinaan secara daring terkait dengan kearsipan yang diselenggarakan oleh LKD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali tahun 2025. Yang pertama, yang utama tidak lupa marilah selalu mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul meskipun dalam keadaan via Zoom, tidak mengurangi rasa syukur kita atas nikmat, atas hidayah yang telah diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, untuk agenda hari ini nanti di hari kedua, tema yang akan kita sajikan yaitu terkait dengan pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten. Apakah ini mungkin masih banyak dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman yang jarang mendengar atau mungkin sudah familiar dan sebagainya, maka tidak perlu kami perlebar lagi. Marilah kita nikmati bareng-bareng, kita dengarkan bareng-bareng, kita diskusikan apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau narasumber. Kebetulan pada kesempatan yang baik ini, untuk narasumbernya beliau Ibu Sri Lestari SOS MSI, Arsiparis Alimadia yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali. Untuk perkenalan lebih lanjut, biar nanti beliau sendiri yang akan memperkenalkan diri. Saya kira itu untuk mempercepat waktunya, memanfaatkan waktunya biar nanti lebih efektif. Pada beliau Ibu Silestari, waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan kepada beliau. Monggo Ibu. Terima kasih Mas Is, waktu yang diberikan ke saya. Selamat pagi Bapak Ibu dari dari pemerintah daerah yang ikut mengikuti sosialisasi kearsipan sesi kedua. Mbak Yen, aku langsung wae piye? Ya, aku tinggal pencet ini. Ini yang saya bawakan adalah pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten. Arsip dinamis kewenangan kabupaten berdasarkan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Untuk itu dipecah Pasal 5 Ayat 1 ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan prasarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Pasal 10.1 Pembinaan kearsipan di tingkat nasional. A. Koordinasi penyelenggaraan kearsipan nasional. B. Pemberian pedoman dan standar kearsipan. C. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan. D.
D. Sosialisasi kearsipan. E. Pengawasan kearsipan. F. Pendidikan dan pelatihan kearsipan. G. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi. H. Akreditasi dan sertifikasi. Untuk yang ketiga, peraturan ini nomor 6 tahun 2000. Mbak Iki. Tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan pasal 1 nomor 24. Objek pengawasan adalah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, dan BUMDes. Pengertian peraturan ANRI nomor 6 tahun 2019, pengawasan adalah proses kegiatan dalam penilaian kesesuaian antara prinsip, kaedah, dan standar kearsipan dengan penyelenggara kearsipan, menyampaikan prinsip dalam melakukan kegiatan pengawasan kearsipan, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengawasan yang menyelenggarakan sistem kearsipan. Tujuannya, terlaksananya audit kearsipan oleh tim pengawas kearsipan secara efektif dan efisien. Kedua, terwujudnya laporan audit kearsipan secara lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Filosofi bukan mencari kesalahan, melainkan mencari penyebab kenapa tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan. Jadi dalam kita penilaian ke OPD itu kita nggak mencari kesalahannya, tapi kita itu mengerjakan yang sesuai koridor dalam peraturan perundang-undangan. Objek pengawasan jangan merasa disalahkan. Contohnya kalau di OPD itu kita ke sana itu nggak merasa menyalahkan, tapi kita nyari gimana yang belum dikerjakan sesuai peraturan, baru kita kerjakan sesuai dengan peraturan. Karena audit itu kita laksanakan tidak hanya 5 tahun sekali, 2 tahun sekali, tapi itu tiap tahun kita laksanakan untuk yang internal di OPD. Kalau eksternal yang diawasi adalah LKD-nya. Merumuskan permasalahan dan mencari solusi melalui rekomendasi. Mengawal ketersediaan warisan informasi bangsa dan negara untuk generasi mendatang. Definisi, audit kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen. Objek dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk kebenaran, kecamatan, kredibilitas, efektivitas, efisien, dan kendala penyelenggaraan kearsipan. Audit kearsipan internal adalah audit kearsipan yang dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Audit kearsipan internal adalah audit kearsipan yang dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan internal atas pengelola arsip dinamis di lingkungan pencipta. Di lingkungan pencipta adalah OPD yang menciptakan arsip-arsip yang kita audit. Ruang lingkup Peraturan Kepala ANRI nomor 6 tahun 2019 pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan, pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan, pembentukan tim pengawasan kearsipan,
prosedur pengawasan kearsipan. Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan eksternal itu yang diawasi adalah LKD Kabupaten Boyolali. Kalau pusat dan daerah, internal adalah OPD, perangkat daerah di Kabupaten Boyolali, pusat dan daerah. Pengawasan kearsipan internal itu di Kabupaten Boyolali yang melaksanakan tetap kita, ini tahap-tahapan ANRI, MPR, DPRD, MK, itu yang melaksanakan bukan kita. Ini tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan Pemda Provinsi, Kabupaten, dan BUM Provinsi. Aspek pengawasan eksternal, lanjut aja ya. Pengawasan internal. Prinsip dasar pengawasan kearsipan, prinsip dasarnya pengawasan kearsipan dilaksanakan dengan metode audit. Tanggung jawab tim pengawas kearsipan meliputi A. Mengikuti prinsip, kaidah, dan kebijakan pengawasan. B. Meningkatkan kemampuan. Tim pengawas kearsipan wajib mengikuti standar dan kebijakan pengawasan. Tim pengawasan kearsipan harus secara terus-menerus meningkatkan kemampuan substansi yang terkait aspek penilaian, teknik, dan metodologi pengawasan. Peran dan tanggung jawab tim pengawas UK1 dan tim pengawas menentukan hasil berdasarkan NSPK, menyatakan dalam setiap laporan bahwa kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan kriteria. Kemampuan teknik, manajerial, dan konspektual yang terkait dengan audit. Prinsip dasarnya, audit melekat pada tim pengawas. Seluruh proses audit harus terdokumentasi secara persiapan pelaksanaan sampai dengan pelaporan auditnya. Bukti audit harus dapat diverifikasi berdasarkan pada sampel informasi yang tersedia dengan memperhatikan periode waktu dalam pengambilan sampel informasi. Bukti objek merupakan persyaratan mutlak agar suatu temuan audit dapat diterima. Tim pengawas kearsipan harus memiliki sikap yang netral dan tidak bisa serta menghindari konflik kepentingan, objek, jujur, dan tidak mengkompromikan kualitas. Perannya kode etik penyajian yang objektif, profesional, independen, sifat kemandirian pendekatan berdasarkan bukti, menjaga ketersediaan arsip, pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan, ketelitian, memotivasi, mencakup bahan dan data, menjaga integritas. Tim pengawas kearsipan yang mempunyai hubungan yang dekat dengan audit tidak ditugaskan untuk melakukan audit terhadap entitas tersebut. Kompetensi teknik yang harus dimiliki oleh tim pengawas kearsipan adalah ilmu kearsipan, teknik pengawasan, maupun memahami teknik informasi dan komunikasi. Interpretasi terhadap substansi dan maksud pernyataan yang dapat dalam instrumen audit kearsipan dituangkan dalam suatu definisi operasional. Peran menjaga integritas, menjaga dan meningkatkan kompetensi, memahami, menelaah, dan mengusulkan penyempurnaan instrumen dan definisi operasional. Pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh UK1 pada Sekretariat Lembaga Negara terhadap UP setingkat eselon 2 dan UK2. Untuk UK2 terhadap UK3 dapat UP dilakukan UK ketiga.
UK1 provinsi dan kabupaten terhadap seluruh perangkat daerah. UP1 OPT dan terhadap UP dan UK pada rektor fakultas sifatnya akademik. Aspek penilaian pada pengawasan kearsipan internal, pengelolaan arsip dinamai, penciptaan itu adalah tentang surat menyurat itu sudah sesuai dengan prosedur apa enggak sesuai tata naskah. Penggunaannya itu sudah sesuai prosedur apa belum, pemeliharaannya itu penyimpanannya, penyusutannya itu untuk penyerahannya, sumber daya kearsipan, sumber daya manusia dan kearsipan, prasarana dan sarana kearsipan. Sumber daya itu kalau di OPD-nya belum ada arsiparisnya, berarti kan masih penilaiannya tetap kosong. Yang ada hanya pengelolanya itu diwujudkan dengan SK Kepala Dinas. Sarana dan prasarana untuk arsip aktif adalah yang digunakan filing kabinet, map gantung, itu yang utama untuk di arsip aktifnya. Penilaian perka nomor ini tahun 2009, kalau nilai 90 sampai 100 kategorinya A, sangat memuaskan. Kalau 80 sampai 90 kategorinya A, memuaskan. Kalau kriteria nilai 70 sampai 80 kategorinya BB, sangat baik. Untuk kategori nilai 60 sampai 70 kategorinya B, baik. Kalau 50 sampai 60 kategorinya CC cukup. 30 sampai 50 kategorinya C kurang. Kalau 0 sampai 30 kategorinya D sangat kurang. Itu kriteria nilai yang berada di peraturan Perka nomor 6 tahun 2019. Tim pengawas kearsipan internal di Pemda dibentuk oleh Gubernur Bupati. Kalau di Pemda adalah Bupati. Terdiri dari sekretaris daerah, kepala LKD, ketua tim pejabat administrator bidang kearsipan atau arsiparis. Anggotanya arsiparis, auditor. Kalau sini auditornya ngambil di inspektorat. Pejabat fungsional tertentu lainnya, pejabat pengawas di bidang pengawasan, pejabat pelaksana. Berapa jumlah objek pengawas internal? Itu apabila terdapat keterbatasan sumber daya menggunakan metode sampel. Sampel itu kan metode sloughing. Metode sloughing UP sampel. Sampel itu kalau kita, jumlahnya 7 kita ambil 7, UP-nya 10 kita ambil 9. Tapi kalau di Boyolali hanya 27 kita ambil objeknya, kita ambil semua. Jadi tidak ninggal salah satu OPD pun. Karena kecamatan tidak ikut jadi objek, karena di kecamatan itu hanya tidak sebagai pembanding. Tapi tetap kita bina untuk masalah penataan arsipnya. Prosedur pengawasan, perencanaan program, 2 pelaksanaan, 3 laporan. Itu prosedur wajib yang harus kita penuhi. Perencanaan disusun dalam bentuk PKPKT oleh pimpinan instansi atau lembaga sistematika PKPKT itu. 1. Pendahuluan, 2. Dasar penyusunannya, 3. Rencana pengawasan kearsipan meliputi jadwal pelaksanaan, objek pengawasan, prioritas, anggaran, jenis dan metode pengawasan, dan langkah kerja. 4. Penutup. Pengawasan internal itu
kita tetap dibikin jadwal karena pertama bikin PKPKT-nya di bulan Januari untuk kearsipan 1, pengawasan kearsipan internal terhadap unit pengolah itu Februari sampai April. Outputnya LHAS, tim pengawas kearsipan internal. Menyusun lagi April sampai Mei, lagi tim pengawas kearsipan internal. Menyampaikan lagi pelaksana unit kearsipan. Pelaksanaan instrumen audit kearsipan, formulir audit, wawancara, verifikasi lapangan. Pertama, PKPKT, persiapan melengkapi kebutuhan administrasi tim audit kearsipan. Contohnya korespondensi surat perintah. Kita kalau mau melaksanakan audit itu harus ada SK Bupati, SK Kepala Dinas, itu urut-urutannya untuk pegangan kita mau terjun ke lapangan melaksanakan audit ke OPD. 2, penyusunan rencana kerja audit RKA kearsipan. Pelaksanaannya entry meeting, pengisian formulir audit kearsipan validasi melalui verifikasi dokumen, wawancara, pengamatan langsung, dan uji petik. Penyusunan risalah hasil audit sementara RHAS. Nah, ini kalau kita verifikasi ke lapangan itu seperti, kalau kita itu nggak bisa bikin nilai, oh aku seneng OPD yang kita suka, itu nggak bisa. Karena itu sesuai dokumentasi dan kita nggak bisa mengada-ada. Kalau dokumentasinya dilengkapi, nilai muncul. Kalau nggak dilengkapi, nilai tidak muncul. Exit meeting, penyampaian dengan menandatangani RHS. Kalau pelaporan itu 1, menyusun laporan audit kearsipan internal, yaitu yang berupa lagi. 2, penyusun lagi konsolidasi gabungan hasil pengawasan kearsipan pada seluruh objek pengawas. 3, tim tembusan lagi konsolidasi ke ANRI. Itu kalau kita sudah selesai, pekerjaan kita tetap ditembuskan ke ANRI sana. Jadi tidak hanya sekedar hanya di Kabupaten Boyolali dikirim ke provinsi nanti sudah diolah, terus langsung kita ngirim laporan ke ANRI juga. RKA format rencana kerja audit RKA kearsipan, sasaran berisi tentang nama objek pengawasan, alamat, dan masa audit kearsipan yang akan dilaksanakan. Ruang lingkup berisi tentang aspek pengawasan yang akan dilaksanakan. Metodologi berisi tentang penentuan waktu bukti yang akan diuji, sampling standar peraturan dan perundang-undangan. Alokasi sumber daya berisi tentang alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Ketiga, pelaporan. Format risalah hasil audit sementara RHAS bagian awal berisi tentang dasar hukum. Dasar hukum itu seperti yang sudah dibacakan di depan tadi, pelaksanaan pengawasan kearsipannya, nomenklatur, instansi, dan waktu pelaksanaan pengawasan kearsipan. Bagian inti berisi tentang uraian hasil temuan sementara pada setiap aspek pengawasan kearsipan sesuai isian pada formulir audit kearsipan. Bagian akhir berupa
penandatanganan oleh Ketua Tim Pengawas Kearsipan dan penanggung jawab pada objek pengawas kearsipan. Bagian inti ini contohnya kemarin teman-teman pada minta asman, lah itu kan ada yang tidak ada jawaban. Kalau itu merasa bikin itu bisa disanggah, nanti kita betuli, tapi harus mewujudkan data dukung yang benar. Laki disusun oleh tim pengawas kearsipan internal berdasarkan laporan hasil audit sementara. Sistematika lagi. Bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup. Penilaian hasil pengawasan kearsipan. Kondisi umum objek pengawasan, termasuk resume hasil uji petiknya dan petugas pelaksana. Bab 2, pembahasan berisi tentang uraian hasil pengawasan kearsipan yang tertuang dalam bentuk tabulasi untuk setiap aspek. Bab 3, kesimpulan berisi tentang nilai hasil pengawasan. Laki ditandatangani oleh Kepala LKD dan pengarah dan disampaikan kepada objek pengawas. Tim pengawas internal menyukai laki konsolidasi ditandatangani oleh Kepala LKD dan pengarah. Laki konsolidasi ditembuskan kepada Kepala ANRI setiap tanggal 31 Agustus setiap tahun anggaran sebagai bahan penyusunan untuk diverifikasi setelah kita kirim verifikasi hasil pengawasan internal, penilaian terhadap hasil pengawasan kearsipan internal diverifikasi Andi sebelum ditetapkan pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, Bank Indonesia, Kementerian, Badan, Lembaga TNI, Polri, Komisi BUMN, LKD Provinsi, kalau perguruan tinggi negara. LKD Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota dan BUMD Provinsi. Jadi kita kalau melaksanakan yang LKD Kabupaten Kota melaksanakan verifikasi terhadap hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh BUMD Kabupaten atau Kota. Prosedur verifikasi. 1. Penugasan tim verifikasi. Itu kalau LKD Boyolali verifikasinya di provinsi, terus penyusunan jadwal pelaksanaan verifikasinya. Penetapan penugasan tim verifikator LKD Provinsi ditetapkan oleh SK surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala LKD. Tim verifikator LKD Kabupaten Kota ditetapkan melalui SK SP yang ditandatangani Kepala LKD. Menyusun jadwal pelaksanaan verifikasi penilaian hasil pengawasan kearsipan internal terdiri dari penerima penilaian hasil pengawasan kearsipan itu paling lambat 30 Juni di setiap tahunnya, meliputi dokumen laki UP dan UK, portofolio atau bukti, C. Instrumen audit yang berwujud Excel, D. Surat perintah tim pengawas. 2. Proses verifikasi maksimal 2 bulan setelah 30 Juni setiap tahunnya. Penyerahan hasil verifikasi paling lambat 15 Agustus setiap tahun pelaksanaannya. Pelaksanaan verifikasi
tim verifikator melakukan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal dengan cara sebagai berikut. Tim verifikator menerima penilaian hasil pengawasan kearsipan dalam bentuk soft copy dikirim melalui email. Tim verifikator melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan audit dan instrumen audit atau monitoring. Tim verifikator memeriksa penilaian yang dilakukan oleh tim pengawas pusat daerah pada laporan hasil pengawasan kearsipan dan instrumen audit kearsipan dalam bentuk Excel. Tim verifikator memeriksa sesuai antara bukti audit dan penilaian yang diberikan pada formulir Excel. Nah, itu kan tiap OPD kemarin sudah memenuhi syarat untuk pengisian kuesionernya nanti masih diverifikasi di sini di LKD, setelah LKD nanti dikirim ke provinsi. Jadi hasil penilaiannya itu kita tidak ngarang sendiri. Kalau tidak sesuai dengan apa Bapak Ibu yang mengerjakan bukti dukungnya tidak sesuai, ya berarti nilainya tetap tidak ada, tetap kosong. Tim verifikator pemeriksa laporan audit dengan memberi catatan pada formulir verifikasi laporan dengan format tanda tangan tim verifikator. Tim verifikator menyampaikan hasil verifikasi kepada pejabat titular yang berwenang untuk disampaikan kepada pimpinan. Penetapan nilai pengawasan kearsipan internal oleh Pemda atau provinsi, kabupaten, kota. Nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi dari nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai hasil pengawasan kearsipan internal dengan ketentuan nilai pengawasan kearsipan internal memiliki bobot 60%. Nilai bobot 60% itu yang harus mewujudkan dapat nilai 60% adalah di LKD Kabupaten Boyolali, yaitu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Nilai pengawasan kearsipan internal memiliki bobot 40, lah itu di OPD harus nyumbang sebanyak 40%. Lah itu nanti baru bisa untuk LHKPN untuk laporan hasil pengawasan kearsipan nasional. Kalau itu belum didukung, kita masih kurang, ya nanti penilaian kita masih tetap kurang. Makanya Bapak Ibu, monggo semangat kalau tiap audit kita kerjakan bareng-bareng untuk menyumbang penilaian untuk Kabupaten Boyolali. Andri menyusun LHPKN berdasarkan lake dan laki paling lambat pada tanggal 30 November setiap tahun anggaran. Disampaikan kepada Wakil Presiden, Menteri Pembidang Urusan Dalam Negeri, Menteri Pembidang Urusan Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terima kasih atas paparan ini. Waktu saya kembalikan ke Mas Is untuk monggo kalau ada pertanyaan kami silahkan. Cek. Oke, makasih atas penyampaian materinya oleh Bu Silestari. Sebelumnya marilah kita kasih pos dulu kepada beliau.
Selanjutnya Bapak Ibu dan teman semuanya untuk penyampaian cukup. Nah, untuk selanjutnya yaitu diskusi tentang pengawasan kearsipan lebih-lebih di kewenangan kabupaten kota, bahwa tadi disinggung sedikit mengenai tentang tanggung jawab kita selaku ASN, tanggung jawab kita selaku pengelola arsip. Ternyata secara perundang-undangan kita mempunyai tanggung jawab yang lebih, yaitu adanya pengawasan yang dilakukan secara vertikal, yang di kabupaten kota selaku LKD diawasi oleh provinsi, yang provinsi diawasi oleh pusat, dan nanti bagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang ada di perangkat daerah tentu saja nanti diawasi oleh lembaga kearsipan daerah, dan hari ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali. Kalau dan bahasa kerennya itu pengawasan ASKI. ASKI itu internal, berarti nanti objeknya itu Bapak Ibu, sebagai tim pengawasnya itu dari LKD. Tentu saja persis yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa tidak sembarangan orang bisa dijadikan, diberi hak untuk menjadi suatu pengawasan. Di awal tentu saja kita sudah di Bintek, sudah punya sertifikat dan sebagainya untuk masuk sebagai pengawas atau auditor. Gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman semuanya, mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, terkhusus bagi Bapak Ibu di perangkat daerah, di badan dan dinas, kita sering ganggu penjenengan dalam tanda kutip, sering datang terkait dengan monitoring pengawasan ketertiban Paris. Nah, itulah salah satu wujud tadi yang disampaikan oleh narasumber, yaitu pengawasan internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali. Tentu saja nanti ada efek dan sebagainya, dan paling penting nanti akan mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait dengan kearsipan, tentu saja nanti pelayanan kepada masyarakat. Monggo Bapak Ibu, teman-teman, ada sesuatu hal yang mungkin mau ditanyakan, kita buka untuk sesi diskusi tanya jawab. Kita mulai dari sekarang, bisa 1 atau 2 penanya dulu. Nanti kita rekap dan nanti kita sampaikan ke narasumber untuk bisa dijawab sejelas-jelasnya. Monggo waktu sesi diskusi kita buka untuk cermin yang pertama. Bisa langsung dibuka mic-nya atau bisa raise hand, dipersilahkan monggo dari bapak-bapak semuanya. Monggo teman-teman. Ya, dari Dinkes, Pak. Nggih. Monggo Ibu. Nggih. Selamat pagi, Bu Lestari. Iya, ini saya tanyakan gini, dalam sistem pengawasan untuk tahun-tahun ke depannya, itu apakah sama dengan tahun ini? Atau, enggak jelas, Bu. Lanjut, Mbak. Oke. Dalam sisi pengawasan, itu untuk tahun-tahun ke depannya, apakah penilaiannya seperti sama seperti tahun ini? Itu yang pertama, nggih. Terus pemanfaatannya dari kalau semisalnya penilaian pengawasan itu sama seperti tahun-tahun ini, nah itu pemanfaatannya dalam Sri Kandi itu gimana, nggih? Sistem pengawasannya dengan Sri Kandi dan sistem pengawasan secara manualnya. Jelas nggih, Bu? Yang kedua yang saya tanyakan, dalam sistem pengawasan kemarin, yes, dalam sistem pengawasan kemarin, dalam sistem penilaian, terutama dalam
penilaiannya tentang itu apa jenenge kalau kita nggak ada arsiparis itu penilaiannya itu agak jatuh turunnya jatuh banget. Nah, itu gimana solusi jika kita selaku OPD itu selama ini belum ada arsiparis, padahal itu sangat pengaruhnya sangat tinggi sekali, padahal kita sudah coba untuk berusaha melengkapi semua data dari sistem pengawasan itu, tapi pada akhirnya nilai yang paling sangat menjatuhkan itu pada ketidakadanya arsiparis. Nah, itu solusinya gimana? Karena sistem kemarin yang ada dalam penilaian itu seperti Bu Lestari tahu sendiri, yaitu bahwa pertanyaan di dalam sebelah kiri itu ada, tapi itu mempengaruhi nilai poin di sebelah kanannya. Nah, itu mohon sarannya biasanya memberikan solusi lah gimana untuk OPD yang tidak ada arsiparisnya, tapi penilaiannya itu sangat menjatuhkan sekali karena nilainya itu sangat tinggi sekali gitu loh. Padahal kita untuk data-data kelengkapannya itu sudah ada semua. Terus poin-poin yang penting dalam pengawasan itu mungkin bisa diterangkan lebih singkat gitu loh. Poin-poinnya apa sih yang nanti dilakukan dalam pengawasan di OPD yang itu yang mempengaruhi nilainya OPD itu bisa naik dan bisa memperbaiki dari yang salah-salah gitu. Kekurangan-kekurangan yang ada. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Endang. Saya jawab sebisa saya ya Mbak Endang ya. Untuk pertanyaan yang pertama, itu emang pengawasan itu tiap tahun pasti ada Mbak. Tapi kan di OPD itu ada ya, kemarin itu ada yang 4 bidang, ada yang 2 bidang, kayak gitu kan kita pergantian. Karena kita sendiri tidak menentukan, kita hanya pelaksana. Yang menentukan itu tetap dari provinsi. Jadi apapun kuesioner apa-apa itu kita nggak bikin, tetap dari provinsi semua. Jadi kita hanya pelaksana keliling, terus nanti kita dikasih apa ya inti kayak ancer-ancer pekerjaan yang harus sesuai itu yang di kuesioner itu semua sama tapi beda-beda Mbak, tiap tahun itu berbeda. Tahun ini apa kan pelaksananya di OBD semua jadi lebih lebih paham. Oh, kemarin kok bikin ini, sekarang pertanyaannya seperti ini kayak gitu. Tapi kalau tentang masalah arsiparis itu emang semua ada. Nah, arsiparis itu Mbak Endah pernah mengajukan besetting itu belum dipersetujui Mbak. Pengennya di LKD itu tiap OPD tetap ada arsiparis satu-satu. Jadi kan lebih enak dan lebih paham. Semua di Boyolali belum ada, di LKD aja fungsionalnya juga belum banyak, hanya beberapa aja. Monggo teman-teman yang bisa menjawab lanjut aja membantu jawaban saya. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Kalau jawabnya tidak pas. Monggo Mas Is, apa Mbak Latifah mau nambahin? Mbak Fira, Bu Endah, monggo. Apa Mbak Wika juga di sini ada? Monggo Mbak. Kita jawab bersama. Kira-kira mungkin kalau dari Bu Endang jawaban dari Bu apakah sudah cukup atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Kurangnya apa? Nanti kami jawab kembali bersama teman-teman.
Ya, mungkin sedikit itu kurang, istilahnya jawabannya buat saya itu kurang memuaskan karena dalam artian gini, yang kita butuhkan di OPD memang harus ada arsiparis. Semisal kita nggak ada arsiparis, solusi apa sih buat penilaian itu? Memang itu penilaian memang dari provinsi, katakanlah dari provinsi nih. Tapi kan kita sebagai OPD di kabupaten bisa memberikan masukan dengan adanya sistem penilaian mereka. Apa sih solusinya jika semisal di OPD di OPD yang nggak ada arsiparisnya untuk bisa mendongkrak nilainya itu dengan sistem apa gitu yang bisa membuat nilainya itu tidak pembaginya itu tidak banyak gitu loh. Kan dari permasalahannya kan memang setiap OPD itu kan nggak ada arsiparisnya. Jadi kan bisa memberikan solusi dari sistem penilaian tersebut. Misal sistem penilaiannya kayak gitu. Karena terus terang sistem penilaian kemarin buat saya itu kurang bisa memuaskan karena yaitu kenapa ada pembagi lainnya yang itu justru sangat mempengaruhi nilai. Nah, itu solusinya gimana? Terus yang kedua dengan pengawasan di sistem Sri Kandi untuk sistem kayak pemberkasan atau apa itu kita sebagai UK-nya itu sistem pengawasannya itu yang kayak gimana untuk Sri Kandinya itu karena yang tahun 2024 kemarin Pak Sri Kandi ada problem otomatis eh, data atau arsip-arsip yang ada itu udah hilang. Nah, terus sistem backup-nya juga itu gimana untuk data di Sri Kandinya itu. Oke, matur nuwun. Terima kasih Bu Endang Dinkes. Halo Bu Positif. Endang. Bu Endang, Nggih. izin membantu menjawab ya Ibu Endang. Tadi ya permasalahan semua dinas kayaknya kalau di Boyolali untuk masalah arsiparis. Memang di Kabupaten Boyolali itu belum ada arsiparis di setiap OPD dan itu bukan menjadi ranah kewenangan kita karena itu nanti menjadi ranah kewenangan pimpinan yang ada di pucuk-pucuk. Tapi itu bisa diatasi untuk sementara itu adalah dengan menunjuk pengelola arsip, Ibu. Sudah ya, Dinkes ya, kayaknya kalau sudah ada SK-nya, sampun ya. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah ditunjuk pengelola arsip, itu nanti pengelola arsip yang ada itu nanti bisa diikutkan Bintek, Bu Endang. Bisa diikutkan Bintek. Bisa dari misalnya ini kan kita sosialisasi, terus nanti di ANRI itu kadang juga terbuka untuk Bintek untuk masyarakat umum itu bisa diikuti. Nanti melalui Kering ANRI itu juga bisa agar mendapatkan sertifikat dan mendapatkan kompetensi kearsipan yang memenuhi. Itu Bu Endang. Karena memang kalau arsiparis memang itu kan harus JFT ya dan dilantik eh, fungsional oleh bupati. Jadi itu ranahnya kita juga sudah mengusahakan sebenarnya. Sudah kita usahakan, tapi memang untuk Kabupaten Boyolali sendiri itu memang belum sampai ke sana gitu. Untuk tahun-tahun ini belum. Nah, semoga ke depannya nanti dapat jatah satu OPD dan kecamatan nanti satu arsiparis ya Bu ya. Nggih, matur nuwun. Kalau yang Sri Kandi tadi kenapa Bu? Sistem pengawasan dalam Sri Kandi itu untuk UK, cara pengawasannya gimana itu, Mbak? Oh, kalau yang UK ya Bu, yang Sri Kandi ini kan kita masih campuran nih. Jadi di Kabupaten Boyolali itu kan belum full arsip-arsip yang born digital ya. Belum full semua arsip elektronik masih campuran. Jadi kalau pengawasan yang Sri Kandi nanti ini untuk tahun depan ya Bu, ini lagi digaskan lagi untuk tahun depan itu sebisa mungkin semua naskah-naskah baik masuk maupun keluar melalui Sri Kandi, kemudian pemberkasannya kan melalui akun TU ya Bu Endang. Akun TU. Melalui akun TU itu nanti pemberkasan di situ, kemudian kan nanti otomatis kita bisa langsung mendownload daftar berkas, daftar isi berkas. Nah, kalau yang untuk surat-surat yang manual, nanti kita bisa pemberkasan mandiri Bu Endang. Jadi nanti mengupload di pemberkasan mandiri itu nanti kalau panjenengan buka itu kan nanti udah ada contoh
template ininya, Excel-nya, apa yang harus diisi di situ gitu. Terus nanti diupload secara manual di Sri Kandi. Noten Berarti Ibu, gimana? oke, kalau sistem pemberkasan kan berarti pemberkasannya itu kita berdasarkan tahun berjalan atau antara tahun sebelumnya itu dicampur gitu atau kita sendiri-sendiri kan dalam pemberkasannya itu. Kalau pemberkasan sendiri itu kan sebenarnya menjadi kebijakan setiap OPD. Arsip-arsip panjenengan kan yang tahu betul panjenengan ya. Kalau misalnya mau dibikin tahunan itu ya enggak apa-apa. Nanti per tahun 2024 ini. Tapi nanti di dalamnya ada beberapa berkas A, B, C, D, E gitu. Boleh juga berkas di dalam berkas. Mau dijadiin 1 tahun, satu tahun, satu, nggak apa-apa. Kalau itu lebih mudah. Prinsipnya itu kan kalau kearsipan itu prinsipnya bagaimana kita cepat mendapatkan arsip yang kita cari. Dalam proses temu balik itu bagaimana mengefektifkan waktu untuk temu baliknya gitu. Gimana Bu Endang? Apa mungkin mau ditambahin sama Mas Isna ini yang dokternya Sri Kandi nih? Monggo Mas Is. Oke, terima kasih. Sedikit nambahin terkait Sri Kandi. Untuk ASKI tahun ini, aspek pemenuhan Sri Kandi cukup sederhana. Saya bilang cukup sederhana, kenapa? Karena ditanyakan simpelnya itu apakah perangkat daerah sudah menggunakan aplikasi Sri Kandi. Oke, satu. Kemudian untuk bukti dukungnya, itu bukti dukung tampilan yang ada di naskah keluar. Ketika nanti di naskah keluar lewat TU itu muncul beberapa file atau naskah, itu bisa dikatakan sebagai atau sudah menggunakan aplikasi Sri Kandi. Tetapi tidak cukup hanya sampai di situ. Terus ada pemenuhan lagi terkait dengan pemberkasan. Ketika itu pemberkasannya itu terpenuhi, seperti yang disampaikan oleh Mbak Wika tadi, untuk bukti dukungnya nanti di pemberkasannya adalah kemudian isi berkas dan sebagainya dan sebagainya. Ini sangat simpel untuk tahun 2025. Lah nanti di tahun 2026 tentu saja aspek pemenuhannya tidak hanya cukup sampai di situ. Sebagai bocoran kami sampaikan bahwa nanti untuk 2026 terkait dengan Sri Kandi nanti akan selesai pada tahapan penyelesaian disposisi. Jadi ketika nanti sudah di tahapan penyelesaian disposisi, maka surat itu akan mengelompok menjadi satu di setiap pelaporan masing-masing naskah yang masuk. Baik itu naskah keluar maupun naskah yang pertama masuk dengan adanya proses disposisi. Jadi ada tahapannya. Persis yang disampaikan oleh Bendang tadi, nanti tiap tahun untuk pengawasan itu pasti aspek-aspeknya akan mendekati lebih kata yang ideal dan ideal. Makanya kalau saya boleh menyinggung tentang arsiparis tadi, memang itu akan muncul terus di tiap tahun. Karena apa? Biar nanti sebagai bahan rujukan kebijakan setiap pemerintah daerah maupun kabupaten kota yang ada di wilayah NKRI. Itu tahapannya seperti itu. Jadi nanti ketika nanti mendekati kata ideal, tentu saja di perangkat daerah ada arsiparis. Karena arsiparisnya tidak ada, maka dikasih solusi pengelola arsip. Kalau pengelola arsip kan bukan harus berarsiparis, tapi semua orang bisa yang penting punya SK. Itu solusi supaya ada arsiparisnya. Kalau nanti kita hilangkan pertanyaan tentang adakah arsiparis di masing-masing perangkat daerah, nanti tidak ada referensi untuk kami menyampaikan ke pimpinan terkait dengan anjab arsiparis. Lah poinnya di situ. Yang penting kita masih adil. Adil itu dalam artian posisinya sama di setiap perangkat daerah, apalagi ini ada di Kabupaten Boyolali. Tentu tidak adil bagi kita yang ada di LKD yang diawasi oleh provinsi. Kenapa? Karena masih ada kabupaten kota lain itu sudah punya arsiparis di masing-masing perangkat daerah. Lah Boyolali malah belum ada. Nah ini sekali lagi nanti jadi referensi untuk kita ajukan ke pimpinan terkait kondisi yang ada di Kabupaten Boyolali. Memang kalau dihilangkan saya malah tidak setuju.
Karena itu memang seperti itu, dan sikap kita itu tadi, langkah kita sudah dikasih solusi pengelola arsip dan sebagainya, terus nanti akhirnya nanti akan ketemu kata idealnya itu. Itu ya Bu Endang ya, tetap semangat nggih. Oke, monggo dilanjut nggih. Teman-teman ada yang pertanyaan lagi? Monggo Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau bicara soal Sri Kandi, PR kita masih banyak nggih. Nanti kita sama-sama untuk menyukseskan untuk pemanfaatan optimalisasi Sri Kandi nggih. Ya Pak, ini dari Dinkes ada dari bidang mau sedikit tanya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Is. Ini menindaklanjuti dari pertanyaan Bu Endang tadi. Itu kalau yang saya tangkap itu maksudnya ini adalah di format penilaian itu antara yang di UK sama di UP sama-sama yang ketersediaan atau adanya petugas arsiparis itu kenapa pembaginya berbeda. Sebenarnya hanya itu saja. Sehingga hasil dari hasil pembaginya itu nilainya akan rendah yang di UP. Di UP Di 1. UK atau di UP, Bu? Di UP 1, Pak. Di UP 1 nilainya. Oke, oke. Maksud kami itu apakah tidak ada ataukah mungkin itu salah ataukah mungkin bisa disampaikan ke provinsi itu untuk bisa diperbaiki. Itu begini Bu, langsung saya jawab nggih. Terkait dengan penilaian SDM di UP 1 dan selanjutnya, itu sebenarnya malah menguntungkan kita. Seharusnya UP2, UP3 itu pembaginya sama dengan UP1. Tapi ada komplain karena keberadaan SDM dan sebagainya, akhirnya yang diambil kebijakan itu hanya UP1. Kenapa? Karena UP1 nanti sebagai contoh pada saat melakukan pemberkasan, maka dia grade-nya lebih tinggi. Awalnya itu malah semuanya rata, Bu, antara UP1, UP2, UP3. Karena ada itu tadi kejadian, dalam artian keberadaan di masing-masing UP itu berbeda-beda, akhirnya dioptimalkan yang UP1, termasuk kegiatan alih media dan sebagainya, itu lebih fokus di UP1, UP2, UP3 itu malah tidak dijadikan pembagi. Poinnya di situ. Jadi kalau kita mau lihat di akhirnya nanti nilainya, itu kondisi sekarang dengan berbagai dinamika yang ada, itu akan malah menguntungkan. Tapi dari pihak proyek tidak mau lepas dalam artian di UP1 tidak dimaksimalkan itu tidak. Tapi cukup sementara waktu UP1 saja yang dimaksimalkan. Dalam artian variabelnya, aspek momennya, grid-nya lebih ditinggikan. Gitu Ibu. Mungkin menambahkan sedikit ya, Pak Is, izin. Ibu, jadi memang antara UP1 dengan UP2 dan UP3 itu berbeda. Kenapa arsiparis itu diletakkan di UP1? Karena UP1 dalam setiap OPD itu kan letaknya ada di sekretariat ya, Bu. UP1 selalu sekretariat, di mana sekretariat ini sebagai unit kearsipan UK dan UP1. Jadi, arsiparis diletakkan di UP1 itu untuk mengcover UK dan seluruh UP yang ada di situ. Dengan asumsi begini, kalau di sekretariat sudah ada arsiparis, itu berarti nanti dia bisa mengatur kearsipan yang ada di setiap bidang. Jadi memang parameter penilaiannya memang beda. Jadi memang yang wajibnya di UP1 atau di UP1 otomatis ada di UK gitu. Bisa dipahami enggak, Bu?
Ya. Ya, sementara ya Pak G, tapi coba nanti kita kita pahami lagi lebih lebih apa lebih jauhnya. Yaitu sementara itu karena memang di P1 memang istilahnya sebagai eh, apa Sentralnya gitu Bu, sentralnya. sentralnya arsip itu kan ada di sekretariat di UP1 yang dia merangkap sekaligus menjabat sebagai arsiparis di dinas, itu pasti letaknya dia itu ada di UP1 dan UK. Itu udah otomatis udah satu paket gitu Bu. Kalau di bidang memang tidak diwajibkan untuk pengawasan yang tahun ini memang dirubah gitu. Ya, ya, ya Pak Is. Matur suwun. Sami-sami Bu, tetap semangat Bu. Dekat kita soalnya depan-depan seberangan. Kalau senam bareng katanya Mbak Wika. Monggo yang lain teman-teman. Oh ya, informasi untuk link daftar hadir sudah kami sampaikan, mohon untuk diisi nggih. Bapak Ibu, halo halo. Kayaknya udah paham semua Pak Is. Udah ngantuk. Oke, cukup. Pak dari Diskominfo. Oh ya, oke Mbak Wuri, monggo monggo, silakan Mbak atau Ibu ini monggo. Mbak. Ini tadi kan, ya terima kasih waktunya Butari. Jadi tanya, hari ini kan pengawasan arsip dinamis kewenangan pemerintah kabupaten, nggih. Ini tadi pengawasan internalnya itu berupa pengelolaannya arsip dinamis itu kan ada penciptaan, ada penggunaan, pemeliharaan, kali penyusutan. Nah pertanyaannya niku, untuk kewenangan kabupaten sendiri dalam pengawasan eksternal itu ada mungkin Ibu? Apa Mbak? Eksternal Mbak. Nggih. Internal mungkin Mbak. Internal apa eksternal? Yang ditanyakan ya eksternalnya Mbak Wika. Oh, kalau di eksternalnya berarti yang kita yang diawasin Bu Tari, LKD, monggo Bu. Ya, Kalau pengawasan eksternalnya. Kalau eksternalnya itu yang diawasi adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaannya, Mbak. Itu yang menuntut nilainya jadi 60% itu untuk LKD sini. Yang 40 itu yang di OPD itu di perangkat daerah. Gimana Mbak? Apa maksudnya gimana ya? Mungkin gini, maksudnya Mbak Uri, tadi kewenangannya kabupaten gitu. Mbak Uri, Iya, gimana tadi Mbak? kan ini tadi yang dijelaskan kewenangan kabupaten kan berarti pengawasan internal ya Mbak ya. Iya, kalau kewenangan Internal. kabupaten kita pengawasan internal. Kewenangan kita ya yang Oke. pertama melakukan pengawasan, melakukan bimbingan dulu. Jadi setiap tim memang harus melakukan bimbingan dulu ke OPD sebelum dilakukan persiapan pengawasan, ya kan? Sudah dilakukan, kemudian udah persiapan, OPD sudah oke kan? Ya nggak mungkin kita ujuk-ujuk datang langsung audit tuh kan, yo. Nggak gitu ya konsepnya kan kita tadi disampaikan Bu Tari kan audit ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk kita bareng-bareng mencari solusi. Ini kurangnya seperti apa gitu. Jadi kalau kewenangan LKD sendiri ya itu Mbak, kita melakukan bimbingan dulu, kemudian nanti pada prosesnya kita melakukan pengawasan atau audit, kemudian kita juga membuatkan risalah hasil sementara, risalah hasil audit sementara seperti yang sudah dibagikan. Dari risalah hasil audit sementara itu nanti OPD kan biasanya sebelum Pak Kepala Asman, yang ini mau disusulin kayak Diskominfo kemarin
Mbak, ini aku mau pasang CCTV dan sebagainya. Nah, sebelum itu ditandatangani, kemarin kan sudah dipasang. Jadi bisa kita up lagi kayak gitu. Nah, itu masih kita. Kemudian kita juga berwenang di verifikasi awal, Mbak. Jadi verifikasi awal antara bukti dukung dengan parameter yang sudah kita sampaikan itu juga kita verifikasi awal kita. Walaupun nanti hasil finalnya itu ada di provinsi, tapi kita juga berwenang untuk verifikasi awal gitu sampai nanti terakhir kita nanti melaksanakan gelar pengawasan kearsipan kabupaten atau pengumuman biasanya ya pengumuman hasil. Setelah pengumuman tentu saja nanti tetap harus ada monitoring dan evaluasi lagi dari kami apa yang kurang dan masih bisa baiki lagi gitu Mbak Uri. Ya, terima kasih Mbak Wika. Jadi, saya tambahkan dikit tentang pengawasan. Selaku LKD, kita tidak serta-merta terus mengawasi itu tidak. Ternyata kita juga diawasi oleh atasan kami, dalam artian pihak vertikal yaitu Dinas Arbus Provinsi Jawa Tengah. Terus aspeknya apa? Aspeknya ya paling tidak gambaran umum sama seperti ketika kita menilai yang ada di perangkat daerah. Bahkan akan lebih banyak lagi. Terus gunanya apa? Nanti gunanya dari masing-masing perangkat daerah itu menyumbangkan poin 40%. Dan 60% diambil nilainya dari kami yang ada di LKD. Maka muncullah nilai pengawasan di tingkat kabupaten kota. Jadi nilai di tingkat kabupaten kota itu cerminan pengelolaan kearsipan di seluruh kabupaten ataupun kota, termasuk LKD sendiri, juga termasuk perangkat daerahnya. Itu. Jadi kalau PR-nya nanti kita sama-sama mau maksimal ya di LKD sendiri harus maksimal, di perangkat daerah sendiri juga harus maksimal. Termasuk tadi tentang Arsiparis, kita juga berdampak di aspek pemenuhan Arsiparis di masing-masing perangkat daerah. Saja poin pertanyaan itu, aspek itu tidak terpenuhi dengan maksimal. Poinnya masih belum maksimal. Itu jadi sama-sama menjaga nama Boyolali untuk pengawasannya tiap tahun per tahun berproses untuk mendekati nilai yang sangat memuaskan. Terpuaskan nggak Mbak Puri? Sampun Mbak. Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lain monggo. Cukup, teman-teman? Monggo yang mau bertanya lagi apa berkomunikasi kan cukup Mas Is. Oke, cukup nih Bapak Ibu untuk kegiatan pada pagi hari ini nanti. Untuk agenda selanjutnya nanti kita akan ketemu di hari Selasa 29 Juli 2025 terkait dengan materi akuisisi pengelolaan konservasi dan praktek arsip statis. Nanti kita akan bertemu di jam yang sama. Sebelumnya untuk informasi selanjutnya bagi perangkat daerah yang menghendaki terkait bimbingan kearsipan, baik itu secara umum ataupun bisa juga lewat Srikandi, penerapan Srikandi, optimalisasi dan sebagainya, nanti bisa bersurat ke kami, nanti kita sama-sama berdiskusi
terkait dengan materi yang panjenengan sami butuhkan. Jadi biar nanti semuanya bisa terpenuhi ketika nanti ada pengawasan lagi, semua sudah terpenuhi, tidak ada lagi hal yang mendadak begitu. Selanjutnya informasi yang ketiga, monggo untuk di-on-kan kameranya, kita sama-sama untuk diambil fotonya atau kita rekam sebagai bukti kinerja kita bareng-bareng. Salam Oke, arsip, siap Pak Bapak Is. Ibu? Salam arsip. Oke, salam arsip. 1, Salam, salam, salam. Mbak Wika, 2, salam. Mas Is. Pak Yadi mah. 3. Saya kayak ngumpet. Ada seat kedua? 1, 2, 3. Cukup? Oke, jangan lupa yang belum ngisi daftar hadir nih, segera untuk diisi. Sekali lagi, terima kasih atas atensinya untuk teman-teman semuanya. Dan selanjutnya kita ketemu lagi nanti di hari Selasa. Salam arsip, salam bekerja, tetap semangat untuk kemajuan Kabupaten Boyolali. Terima kasih, ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ngene iki nek ben iso kita kabeh dendak-dendak kan tembok apa to? Nek ngene iki.